tema kita, bisakah cinta tak harus memiliki? Sebelum lanjut kita belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu yuk, ada tayangan ini nih, ini dia. Allah, kok ketawa Ustaz Syam? Emang gitu ya? Enggak tahu, makanya ini justru saya lagi pengen bertanya ini karena banyak curahan hati dari penonton Islam Itu Indah nih. Bener gak sih katanya cinta orang tua itu ke anak pertama, kedua, ketiga, terakhir gitu tuh beda gitu. Katanya tuh lebih sayang sama anak yang terakhir. Atau kadang ada juga yang bilang anak pertama lebih sayang. Yang bener gimana sih sebenarnya? Jadi tuh gimana, apakah itu juga salah satu tanda kita sebagai anak itu harus melepaskan rasa kepemilikan terhadap orang tua? Yeah. Jadi udah yang penting kita dapat ridho orang tua tapi kita gak boleh merasa terlalu memiliki orang tua kita. Atau gimana sih Ustaz? Mohon tausiahnya. Baik, terima kasih Kak Caca, Tabik Guru Pusat Maulana, Bunda Tuti, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para orang tua yang berusaha maksimal memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya dan berharap anak-anaknya nanti bisa menariknya ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, kalau dikatakan bisakah cinta tanpa harus memiliki? Karena kalau memiliki berarti ada nafsu yang bermain di sana karena ingin mengendalikan. Oh, bapak saya lebih sayang sama saudara saya. Nanti kalau dia mati jangan-jangan semua warisannya dikasih sama saudara saya. Oh, ibu saya lebih sayang sama saudara saya. Jangan-jangan nanti kalau dia wafatin semua warisannya. Oh, subhanallah. Berarti ada nafsu yang bermain. Kalau nafsu sudah bermain dan mengendalikan, akhirnya setan masuk untuk menakut-nakuti manusia. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Allah. Setan akhirnya masuk tuh di antara hati manusia yang terganggu. Padahal niat awalnya baik. Dia pengen berbakti kepada kedua orang tua. Maka cinta kepada orang tua tidak mesti memiliki orang tua tersebut. Kenapa? Ada nggak di sini yang orang tuanya sudah wafat? Masih sayang nggak? Sayang. Itu nggak harus memiliki. Masih cinta nggak sama orang tua yang sudah lama wafatnya? Masih cinta. Buktinya apa? Buktinya masih mendoakan. Buktinya apa? Masih menjalin silaturahim dengan saudaranya orang tua yang masih hidup. Kepada paman, kepada bibi. Dia menjalin silaturahimnya. Kenapa? Karena mengikuti baginda Nabi SAW. Jadi, bisakah cinta tanpa harus memiliki orang tua? Jawabannya bisa. Karena adab berbakti kepada orang tua. Satu, rendahkan diri di hadapannya. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan sayapmu di hadapan keduanya dengan penuh kasih dan sayang. Habis merendahkan diri, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan banyak-banyak doa kepada Allah. Ya Allah, sayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecilku. Ada kisah dua orang anak dari seorang kaya tapi soleh, subhanallah. Tapi subhanallah ketika dia mau wafat dia berwasiat bahwa seluruh hartanya diberikan kepada anak yang pertama. Anak yang kedua akhirnya yang sering menuntun bapaknya ini, awalnya dia memegang lampu di hadapan bapaknya supaya bapaknya tidak kesandung. Sekarang dia di belakang bapaknya. Akhirnya bapaknya kesandung. Bapaknya tersadarkan. Kata bapaknya, kamu marah ya karena semua harta ku kasih kakakmu. Kata anaknya, tidak, saya tidak marah akan hal itu. Saya cuma ingin memberikan pelajaran kepada bapak bahwa yang namanya wasiat itu bagaikan cahaya di belakang. Tapi yang namanya sedekah bagaikan cahaya di depan. Kalau cahaya di belakang itu enggak terlalu terang. Karena belum tentu nanti kakakku mengamalkan apa yang kau perintahkan, wasiatkan. Tapi kalau kau sedekah hari ini, itu yang lebih bermanfaat bagimu. Karena dia bagaikan cahaya cahaya di depanmu. Baik, jazakallah khair. Sama-sama Kak Caca. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Kasih tepuk tangan dong Bu. Dari tadi saya hari ini 3 kali panggil Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Masya Allah. Saking cintanya sama Gurunda Ustadz Maulana nih, Masya Allah. Nah Bunda Tuti. Baik Kak Caca. Masya Allah, ini udah lama banget juga saya gak ketemu Bunda Tuti ya. Iya nih kangen. Bunda, iya. Bener gak sih ada yang bilang katanya hati-hati kalau terlalu mencintai sesuatu. Nah. Karena bisa berbalik, sesuatu yang kita cintai itu justru bisa menjadi sesuatu yang kita benci. Bener apa enggak sih Bunda? Iya, Mohon tausiahnya. baik, Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin guru kami semuanya. Ini adalah merupakan sesuatu yang kadang dilematik. Jangan sampai kita mencintai itu melebihi cinta kita kepada Allah. Dudukan
atau tinggikan cinta kita di atas segalanya kepada Allah. Yang lain nomor 2, nomor 3, nomor 4. Betul tidak? Cinta yang pertama kita harus cinta kepada Allah. Melebihi cinta apapun. Yang kedua cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Karena tuntunan Rasulullah lah yang menjadikan kita sekarang seperti ini. Betul tidak Bunda? Jangan terbalik. Cinta kepada pasangan yang nomor 1. Cinta kepada Allah nomor 2. Itu gak boleh. Maka yang baik itu adalah jangan pernah mencintai segala sesuatu itu berlebihan. Khairul umuri awsatuha. Setiap segala sesuatu yang kita kerjakan itu adalah pertengahan saja. Sampai pernah ada lagu yang sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Betul tidak? Jadi kalau kita berlebihan maka nanti akan keluar daripada ekspektasi kita. Rasulullah SAW bersabda, cintailah orang yang kamu cinta itu sekedarnya saja. Boleh jadi yang kita cintai kelak akan menjadi musuh kita. Atau sebaliknya, jangan membenci segala sesuatu atau orang lain melebihi daripada benci apapun. Bisa jadi kelak dia yang akan membantu kita, yang akan mencintai kita. Ingat tidak sahabat Rasulullah Umar bin Khattab, bagaimana beliau itu membenci Nabi. Masya Allah. Tetapi ketika Allah balikan, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, mendengar lantunan kalam ilahi, ternyata bencinya Umar bin Khattab berubah menjadi cinta kepada Rasulullah, bahkan menjadi pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita ini dalam mencintai segala sesuatu, cinta yang sedang-sedang saja. Kenapa? Karena bisa jadi nanti terbalik. Dan kita jangan terlalu berekspektasi yang tidak realistis. Oh itu pasti, ini pasti, sepertinya. Itu kalimat-kalimat itu yang akan mengecewakan kita. Kalau kita sudah kecewa, bisa jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu berasa tidak ada manfaatnya atau tidak berguna. Jadi ini pembelajaran buat kita. Jangan mencintai, menyukai segala sesuatu berlebihan. Subhanallah, Iya. biasa aja. Biasa aja, Kak Dikasih Caca. rezeki lebih, Alhamdulillah. alhamdulillah. Lagi diuji dengan ekonomi juga, Alhamdulillah. Biasa aja. Jadi Iya. nggak ada istilahnya namanya OKB. Betul. Orang kaya baru, ya kan? Biasa aja soalnya harusnya Iya, gitu. benar. Baik, jazakallah khair. Iya, Terima terima kasih Bunda. kasih, Kasih tepuk Kak tangan Caca. dulu dong Bu. Itu pesan dari Bunda sangat penting banget untuk belajar ngontrol hati ya Bunda ya. Dan juga ngontrol attitude kita gitu. Jadi tindak tanduk kita tuh biasa aja gitu. Normal-normal aja gitu. Masya Allah, tabarakallah. Nah sekarang kita kasih kesempatan lagi nih buat jamaah untuk bertanya. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Silakan yang mau bertanya angkat tangan Bu. Ayo semangat. Waduh Pak Kades juga pengen lagi nih. Nanti dulu ya Pak Kades ya. Afwan ya. Silahkan Ibu, silahkan ke tengah-tengah. Siapa namanya? Ibu dari mana? Silahkan. Saya Neneng Yuningsi, berasal dari Desa Sabandar. Ibu siapa? Ibu Neneng Yuningsi, Oke. dari Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Baik, Ibu Neneng mau cerita tentang apa nih? Gini ya Pak Ustadz, saya punya cita-cita menjadi seorang pengusaha wanita. Tapi perjalanan waktu saya cuma menjadi ibu rumah tangga biasa. Tentu saya sedih sekali Pak Ustadz. Pertanyaannya, bolehkah saya melupakan berhenti mencintai cita-cita saya, ataukah saya harus merelakannya untuk dan mengikhlaskannya? Baiknya gimana gitu Ustadz Syam, silakan. Khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Maka kalau cita-cita ibu tujuannya untuk bermanfaat bagi banyak manusia, itu bagus sekali. Nah sekarang menjadi ibu rumah tangga ternyata. Apakah menjadi ibu rumah tangga tidak bisa bermanfaat bagi manusia yang lain? Oh tentu saja masih bisa. Sekalipun beda jalannya, sekalipun beda mungkin banyaknya penghasilannya. Subhanallah, kalau mungkin kita mengukur rezeki hanya uang ya. Walaupun sebenarnya rezeki itu bukan hanya uang. Menjadi seorang ibu rumah tangga, subhanallah, lebih sibuk daripada pengusaha.
Lebih sibuk, kenapa lebih sibuknya? Dia mesti melahirkan, menyusui, membesarkan, memasak, mengepel, mencuci. Ya Allah ya Rabb, ini adalah usaha yang mana kalau niatnya bagus, pahalanya berlipat ganda bagi seorang ibu rumah tangga. Jadi jangan pernah dianggap remeh seorang ibu rumah tangga itu, karena derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada Ibunda Khadijah menjadi penghulu di surga, ada Ibunda Aisyah juga menjadi seorang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada Ibunda Asia juga tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua subhanallah meskipun berbeda jalurnya tapi sama-sama bisa penghulu surga. Kenapa? Karena niatnya bagus dan tujuannya bagus, yaitu untuk menjadi hamba Allah. Masya Allah. Ustadz Maulana silakan. Mohon maaf tanpa menggurui, makanya tiap malam baca Yasin. Siap. Di ayat 38, wasamsu tajan mustaqrillah, zalika takdirul azizil alim. Semua sudah ditetapkan oleh Allah. Maka ketika kita menyikapi, aku mau ini, tapi aku mau jadi iwapi, kata wanita, pengusaha Indonesia. Bagaimana? Boleh-boleh aja. Tidak ada salahnya. Yang penting dapat ridho dari suami. Karena wanita juga tidak boleh tinggal di rumah aja. Harus ada keahlian. Suaminya udah supaya meninggal, tidak bergantung Pak. sama suami. Udah meninggal suaminya. Ya, makanya ibu harus lebih tegar. Siap. Ibu sekarang lebih harus bisa usaha malah. Usaha itu tidak mesti harus keluar rumah, di rumah pun bisa. Ibu ndak kerja pun ndak apa-apa, modalnya ibu yang kerja. Ya, uangnya ibu yang kerja, kasih modal orang, kasih lapangan pekerjaan, ndak mesti. Jadi pekerjaan itu tidak menghambat tugas kita di rumah. Tugas wanita cuma satu. Apa tuh Ustadz? Taat sama suami. Jadi bukan tugas wanita nyuci, bukan kewajiban. Bukan kewajiban istri itu masak, bukan kewajiban. Itu kewajiban suami semua. Kewajiban istri cuma satu, taat. Jadi kalau disuruh masak ya masak. Siap. Disuruh nyuci ya nyuci. Ya, ujung-ujungnya ke situ, Ustaz. Ada yang wajib itu suami menafkahi, memasakkan, menyiapkan makanan, kan suami yang berkewajiban. Istri harus diratukan. Tapi kadang posisi seperti ini, wanita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada suami. Tidak boleh, harus kerja. Ibu anak-anaknya usia berapa? Paling besar usia 32 tahun. Yang paling bontot? Yang paling bontot 16 tahun. Mau masuk udah SMA. besar. Udah cukup Bu? Ya. Baik, alhamdulillah jazakallah khair. Terima kasih banyak Ibu. Silakan Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Terima kasih banyak. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Ini sekarang siapa lagi yang mau bertanya, boleh angkat tangan. Ayo. Oke, sebelah sini dulu deh. Silakan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ella Bu Ella dari Nurlaila, Majelis Taklim Al Hidayah, Ya. Desa Tangan Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Tepuk tangan lagi. Silakan Bu Ella. Saya mau bertanya Ya. sama Bunda Tuti Silakan. dan Ustadz Maulana. Iya, Ya. silakan Ibu. Katanya kita tidak bisa mencintai apapun yang kita cinta karena Allah akan cemburu. Itu pertanyaannya. Ya emang bisa Allah cemburu dengan Allah apa bisa cemburu. yang kita cintai, yang dimiliki kita. Oke. Gitu ya. Baik, silakan. Gimana Bunda? Baik Ibu, sebetulnya pertanyaannya kan simpel ya. Kalau kita melakukan segala sesuatu, carilah ridho Allah. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu menjadikan Allah cemburu kepada kita. Begitu maksudnya Iya, ya? iya. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu itu jangan sampai melupakan ibadah. Itu intinya. Ibu megang handphone dari pagi sampai sore, kemana-mana pegang handphone. Ada waktu pegang handphone, terus menikmati sampai lupa sholat. Nah jangan sampai begitu. Al-Quran ada di rumah. Terus yang dibaca itu medsos misalkan gitu. Sampai Al-Quran sehari itu luput tidak pernah dibaca. Walau satu ayat. Nah itu adalah amalan atau perbuatan yang bisa membuat Allah itu cemburu. Artinya begini, lakukan yang ibu bisa lakukan tetapi jangan sampai ibu itu melupakan ibadah kepada Allah. Karena apa? Ibadah itu lebih penting. Kita ini diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah untuk beribadah.
Jadi cari amalan-amalan yang kira-kira Allah itu tambah sayang kepada kita, tambah cinta dan tidak menimbulkan cemburu. Setuju tidak? Setuju. Dirubah semuanya ya. Iya, Pulang insya dari Allah. sini jadi enggak bikin Allah cemburu lagi apa? Lebih taat lagi kepada Allah. Yuk silakan Ustadz Maulana. Iya silakan. Ustaz. Cemburunya Allah tanda cintanya Allah sama hambanya. Cemburunya Allah tanda kebaikan Allah kepada hambanya. Cemburunya Allah adalah tanda keinginan Allah supaya hambanya taat padanya. Sehingga tidak boleh menyembah selain dari Allah. Maka cemburu Allah. Tidak boleh mencintai sesuatu harus karena Allah. Cemburu Allah. Kenapa? Karena Allah mengindaki kita kebaikan. Ya, seorang yang cinta banget sama istrinya diambil oleh Allah. Coba semuanya ikut. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali ini. Arah kepalanya gini. Pernah lihat orang begini? Iya Bukan pernah. begitu. Tapi La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Simpan di sini. Jadi yang di hati kita cuma Allah. Tidak boleh. Harta, anak, pasangan simpan di tangan. Jangan di hati. Karena hati itu tempatnya Allah. Jangan ada. Kalaupun mencintai suami harus karena Allah. Mencintai anak karena Allah. Ibu tadi digambarkan oleh Bunda Tuti pakai handphone. Karena Allah atau karena nafsu? Karena Allah. Harus karena Allah. Pegang handphone harus karena Allah. Jadi itu caranya supaya Allah tidak cemburu. Jadi saya bersosial media karenamu ya Allah, Ya. pengen dakwah lewat sosial Betul. media. Bukan karena pengen dipuji gitu ya. Bukan. Baik, nah habis ini guru-guruku dan seluruh jamaah Islam itu indah. Kita masih akan lanjut nih belajar bersama dengan guru-guru kita masih dengan tema. Bisakah cinta tak harus memiliki? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah Alhamdulillah.